Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di lokasi Balai Adat Kota Bengkulu. Nah, teman-teman sekalian, di belakang saya ini adalah Balai Adat Kota Bengkulu. Kendaraan-kendaraan yang kemudian parkir di Balai Adat ini adalah bukan kendaraan yang kemudian ada aktivitas di dalam Balai Adat ini, tapi kemudian kendaraan-kendaraan yang parkir adalah kendaraan mereka yang kemudian beraktivitas di tempat lain, memarkirkan kendaraannya di Balai Adat ini. Nah, teman-teman sekalian, sungguh sangat memprihatinkan. Ini kondisi Balai Adat yang kemudian berada sangat strategis. Di depan itu gedung daerah. Kemudian di samping ini adalah Polres Kota Bengkulu, dan di sisi sebelah sini ada Bank Indonesia. Nah, sahabat sekalian, posisi Balai Adat yang kemudian sangat strategis ini sangat kemudian disayangkan karena Balai Adat ini sudah menjadi semak belukar. Nampak di sini? Ini sudah menjadi semak belukar dan tak terurus. Padahal Balai Adat ini dibangun menggunakan uang rakyat miliaran rupiah yang digelontorkan untuk pembangunan Balai Adat ini, tapi kemudian harus terbengkalai. Nah, untuk diketahui kawan-kawan sekalian, Balai Adat ini dibangun pada tahun 2009, masa kepemimpinan Ahmad Kennedy sebagai Wali Kota Bengkulu, dan diresmikan pada tanggal 15 Maret 2012. Sampai hari ini 2 periode berjalan dari kepemimpinan Helmi Hasan sebagai Wali Kota Bengkulu, yang ini sudah masuk 2 periode beliau sebagai Wali Kota Bengkulu. Helmi Hasan sebagai Wali Kota Bengkulu masih gagal dalam kemudian memanfaatkan gedung Balai Adat ini sebagai tempat pusat seni dan budaya, tempat forum-forum masyarakat, tempat pertemuan-pertemuan yang lainnya. Memasuki 2 periode ini, gedung Balai Adat ini masih terbengkalai dengan kondisi yang memprihatinkan. Ayo kita ke sana. Nah, ini tulisan-tulisan, kemudian kaca yang sudah di sini sudah berserakan, kaca-kaca yang pecah. Baik, kita ke sana. Plafonnya pun sudah banyak yang hancur. Ini plafonnya sudah banyak yang hancur. Bisa dilihat juga, ini bangunannya sudah retak-retak. Dan bau pesing ya, bau pesing sangat menyengat sekali di sini. Ini baru di luar saja, apalagi di dalam. Nah, bisa di shoot ini. Nah, gedung ini langsung diresmikan oleh Bapak Wali Kota waktu itu, Wali Kota Ahmad Kennedy, di 15 Maret 2012. Nah, Helmi Hasan sebagai Wali Kota Bengkulu sebetulnya hanya memanfaatkan bangunan ini untuk aktivitas kegiatan seni budaya, adat istiadat, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kita tidak tahu kenapa kemudian 2 periode berjalan Helmi Hasan, gedung Balai Adat ini masih sampai hari ini masih terbengkalai. Kita tidak tahu apakah kemudian hanya gara-gara misalkan
Ahmad Kennedy masa Ahmad Kennedy membangun balai adat ini, sehingga wali kota Bengkulu Helmi Hasan masuk periode 2 berjalan ini tidak kemudian memanfaatkannya, kita tidak tahu. Ini yang menjadi pertanyaan saya juga, apa hanya gara-gara yang membangunnya adalah Ahmad Kennedy sehingga wali kota Bengkulu Helmi Hasan tidak mau memanfaatkannya? Saya tidak tahu. Walaupun memang Helmi Hasan dan Ahmad Kennedy di proses kontestasi pilwakot waktu lalu adalah rival atau saingan dalam perebutkan kursi wali kota Bengkulu. Kita tidak tahu itu kan. Saya pun mengatakan itu adalah sebuah pertanyaan yang kemudian di dalam benak saya, apakah itu penyebabnya. Tapi sangat disayangkan sekali sebetulnya kalau wali kota Bengkulu Helmi Hasan sebagai wali kota Bengkulu membiarkan gedung aset Pemda kota Bengkulu ini terbengkalai dengan kondisi yang rusak parah. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Sudah ke atas. Oke, sahabat sekalian, jadi bisa disaksikan sendiri bagaimana kerusakan bangunan ini memasuki periode berjalan 2 periode Helmi Hasan, membiarkan aset yang bernilai miliaran ini dengan kondisi seperti ini. Sebetulnya ada apa? Sehingga kita berharap ini membuka, dengan video ini membuka berpikir dari pemimpin kita hari ini yang kita nilai masih gagal dalam memanfaatkan aset yang berharga ini. Padahal aset ini Helmi Hasan hanya memanfaatkan saja gedung balai adat yang sudah dibangun di era Ahmad Kennedy, sekedar memanfaatkan bangunan ini agar kemudian tidak mubazir, tapi kemudian hari ini belum termanfaatkan sehingga akhirnya aset ini terbengkalai. Padahal kalau dimanfaatkan untuk pertemuan-pertemuan seni budaya, lalu kemudian juga pertemuan adat dan forum-forum masyarakat yang lainnya, bisa juga untuk kemudian disewakan, dan itu akan mendapatkan juga pendapatan bagi Pemda Kota Bengkulu. Wacana-wacana yang dilontarkan Pemda Kota Bengkulu terkait dengan pemanfaatan aset ini di tahun 2019 pun sudah ada wacana, tapi kemudian hanya sekedar
wacana yang hari ini tahun 2020 tidak ada realisasi untuk memanfaatkan gedung ini mau diapakan untuk kedepannya. Bahwa kita mengingatkan kepada Pemda Kota Bengkulu, ini dibangun dengan uang rakyat yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu, harus jelas asas manfaatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.